Memuji Engkau di atas segalanya, bahkan kami memuji Engkau di atas setiap masalah dan problema yang kami hadapi hari ini. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu, untuk berkat-berkat-Mu. Kami siap untuk menerima firman Tuhan pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari siap untuk bersama dengan saya, kita mau belajar dari firman Tuhan. Sama-sama dengan saya kita mau katakan, amin, 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 amin. Kita berikan tepuk tangan, sorak-sorai yang paling luar biasa buat Tuhan. Selamat pagi, shalom bagi setiap Bapak Ibu Saudara yang sudah bergabung. Sama-sama boleh tulis di live chat, Tuhan Yesus dahsyat. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, selamat datang dan saya percaya saudara semua diberkati. Di akhir minggu ini kita penuh dengan ucapin syukur kepada Tuhan karena satu minggu lagi Tuhan pelihara kita, satu minggu lagi kita disertai Tuhan, satu minggu lagi kita diberkati oleh Tuhan. Dan saya yakin dan percaya bahwa kalau minggu ini Tuhan pelihara, minggu depan pun ada pemeliharaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara jangan lupa bahwa minggu besok kita ada ibadah 6 kali, tapi sebelumnya besok pagi jam 10 ada ibadah senior Bapak Ibu Saudara, yaitu ada ibadah untuk setiap jemaat di atas 55 tahun, mengundang setiap saudara kalau di atas 55 tahun bisa datang on-site Sabtu besok jam 10 pagi. Saya percaya ini jadi ibadah yang luar biasa, sebulan sekali tapi sangat powerful, menjadi satu wadah untuk setiap jemaat Tuhan yang di atas 55 tahun untuk punya komunitas tersendiri di ibadah senior. Dan saya percaya ini satu ibadah yang akan memberkati banyak orang. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, dan sorenya ada Pastor Christopher Tapi Heru melayani kita di ibadah youth. Puji Tuhan, hari ini kita mau lanjut dalam pembahasan firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-6. Dan saya percaya hari ini kita semua diberkati. Ya, kemarin kita udah belajar sama-sama tentang bagaimana kita mengasihi musuh kita. Ya, jadi saya berdoa sepanjang hari kemarin saudara sudah praktek. Saudara doain musuh saudara, saudara berkati musuh saudara, dan saya percaya kita semuanya diberkati Tuhan. Nah, hari ini kita melanjut dengan pelajaran dari Tuhan Yesus tentang menghakimi. Sama-sama tulis di live chat, jangan menghakimi. Sama seperti khotbah saya minggu kemarin tentang iman. Ya, kita nggak perlu menghakimi imannya orang lain. Kita nggak perlu menghakimi perjalanan imannya setiap orang yang ada di sekitar kita, karena mungkin mereka berada di dalam musim yang berbeda dengan kita, ya. Tapi yang pasti adalah kita harus tuntun mereka, kita harus bimbing mereka dengan sabar, kita bawa mereka ke Tuhan Yesus, dan saya percaya mereka pun juga bisa memiliki iman seperti kita. Puji Tuhan. Hari ini kita mau baca dari ayat 37 sampai ayatnya yang ke-42. Mari bersama-sama baca dengan suara yang keras, dengan suara yang mantap, dengan penuh semangat. 1, 2, 3, yaitu hal menghakimi. Nah, sama-sama kita mau baca, saya akan tampilkan 1, 2, 3. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, maka kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tapi barang siapa telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah kau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara kita mau belajar bersama-sama tentang hal menghakimi. Sama-sama tulis di live chat, hal menghakimi. Nah, kita mau belajar ini dari Tuhan Yesus. Karena ini merupakan sebuah teguran dari Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi dan kepada orang-orang yang percaya dan pengikut Yesus pada saat itu. Terutama ini ditujukan kepada orang-orang
yang memiliki tingkat rohani dalam tanda kutip yang cukup tinggi. Yaitu kepada mereka yang merupakan pemimpin-pemimpin, mereka yang merupakan orang-orang yang punya pengaruh di dalam komunitas, dan tentunya bagi mereka yang melayani Tuhan di bait Allah pada saat itu. Ya, yang spesifik adalah tua-tua Yahudi, spesifik adalah orang Saduki, orang Farisi, dan ahli-ahli Taurat lainnya. Nah, kenapa? Karena pada saat itu sangat gampang sekali untuk orang menghakimi sesamanya. Sangat gampang sekali untuk orang menegur dan menghukum orang lain. Dan saudara, Tuhan Yesus melihat itu sebagai sesuatu yang tidak benar. Kenapa? Karena hal menghakimi, hal menghukum, hal menilai, itu semuanya itu haknya Tuhan, bukan haknya kita. Kenapa? Karena kita adalah orang yang tidak sempurna. Jadi kita nggak boleh memakai ukuran kesempurnaan terhadap orang lain. Kenapa? Karena kita sendiri nggak ada yang sempurna. Ya, jadi hari ini kita mau belajar bersama-sama akan teguran Tuhan Yesus, dan ini juga sekaligus bisa menegur kita juga. Karena tanpa kita sadari, seringkali kita jadi orang Kristen juga suka menghakimi. Kita sebagai orang Kristen tanpa kita sadari, kita lihat orang lain yang mungkin gak sama dengan kita, dan kita langsung menjatuhkan penghakiman atas mereka. Bahkan kita ngutukin mereka, orang ini pasti gak selamat, orang ini pasti masuk neraka. Terutama saya melihat itu di pemakaman. Nah, saya itu paling gak setuju ya kalau orang ada yang datang ke pemakaman lalu ngomongin yang sudah meninggal. Ada yang di dalam satu ibadah penghiburan tiba-tiba bisikin saya, "Pastor, menurut Pastor orang ini masuk neraka atau surga?" Nah, saya bilang itu bukan urusan kita. Ya, tetapi kita percaya kalau orang percaya Tuhan Yesus pasti masuk surga. Loh Pastor, tapi gini, panjang dia pertanyaannya. Saya bilang itu bukan urusan kita. Nanti kalau kita sudah dipanggil Tuhan baru nanti kita akan tahu orang ini masuk surga atau neraka. Nah, semoga kalau dia di neraka kita gak ketemu. Nah, artinya kita di neraka Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kita belajar dari firman Tuhan bahwa menghakimi itu bukan haknya kita. Tulis itu dulu di live chat. Menghakimi bukan haknya kita. Kenapa? Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Ada 3 alasan kenapa saudara dan saya tidak boleh menghakimi. Nah, Bapak Ibu, ayo sama-sama kita mau baca. Dikatakan di dalam ayatnya yang ke-40. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Nah, saudara, kenapa kita nggak boleh menghakimi? Ya, catat pertama, yaitu yang pertama, karena kita sendiri belum sempurna. Sama-sama tulis di live chat, kita sendiri belum sempurna. Kita masih murid. Kita semuanya selama kita masih hidup, kita masih orang-orang yang tidak sempurna. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita nggak boleh pakai ukuran guru kepada orang lain, sedangkan kita sendiri belum guru. Kita nggak boleh pakai ukuran sempurna terhadap orang lain, padahal kita sendiri belum sempurna. Ya, kadang-kadang kita ini cuma beda dosa sama orang. Kadang-kadang kita ini cuma beda kesalahan sama orang lain. Mungkin kita melihat orang lain gak ibadah. Mungkin kita lihat orang lain gak pernah doa pagi. Tetapi mereka gak emosian, sedangkan kita emosian. Nah, saat kita menghakimi mereka karena mereka tidak doa pagi, apa yang terjadi? Maka sebenarnya orang itu juga bisa menghakimi kita kembali. Loh, kamu doa pagi, tapi kok kamu emosian? Kamu doa pagi, kok kamu suka marah? Nah, dari situ akhirnya menjadi satu lingkaran setan. Di mana apa? Kita akan saling menyalahkan, kita akhirnya saling menghakimi, akhirnya kita saling jadi batu sandungan. Akhirnya dua-duanya malah tidak akan mendapatkan sukacita, dua-duanya gak pernah damai, dua-duanya merasa tertuduh, dua-duanya terkena roh intimidasi, dan akhirnya dua-duanya gak ada yang untung. Nah, sebab itu saya selalu ya Bapak Ibu kalau ketemu sama orang, misalnya nih mereka gak pernah ke gereja. Saya tuh gak pernah tanya sama mereka, "Kamu kok gak gereja sih? Kamu kok gak pelayanan sih? Kamu kok gak percaya sih?" No. Tetapi saya akan ngobrol dengan mereka tentang kehidupan mereka. Saya akan ngobrol kepada mereka tentang hobi mereka. Saya akan ngobrol hal-hal yang relate dengan hidup mereka. Sehingga orang itu bisa ngerasa nyaman. Supaya orang itu belum apa-apa langsung ngerasa kayak wah dituduh, wah diintimidasi. Nah, saya nggak pernah maksa orang untuk baptis juga. Ya, seringkali ada yang nodong untuk baptis, enggak. Di GCS kita nggak pernah ngajarin orang untuk nodong orang baptis. Kenapa? Karena baptisan itu harusnya menjadi satu inisiatif dari seseorang. Ya, saya kenal dengan seorang anak muda dulunya. Dia adalah seorang yang ateis, bukan yang saya khotbahkan minggu kemarin. Itu sahabat baik saya Denny. Ini satu lagi anak muda.
Dia datang kepada saya, dia ngobrol, Pastor Michael, saya datang ke gereja ini karena saya itu penasaran, teman-teman saya pada di sini. Nah, lalu saya tuh ngerasa nyaman di sini. Tapi saya belum percaya Tuhan Yesus. Boleh nggak saya ngobrol sama pastor? Saya bilang oke, kita ngobrol. Akhirnya apa? Beberapa kali saya duduk di kantor saya ngobrol sama dia. Saya nggak menghakimi dia. Saya jawab semua pertanyaan-pertanyaannya. Saya menjelaskan kenapa kita harus percaya, kenapa kita Kristen. Karena anak muda ini orang tuanya nggak percaya Tuhan. Dan akhirnya kita diskusi lama. Setelah pertemuan pertama dia masih belum percaya. Dia bilang oh ya masuk akal, tapi ya saya pertimbangkan dulu. Ketemu kedua kali lebih lumayan. Dia rasa, dia berkata, Pastor saya dijamah Tuhan. Saya waktu pujian, penyembahan saya nangis. Saya dijamah Tuhan. Dan saya mau belajar lebih banyak lagi. Akhirnya kita ngobrol. Dan akhirnya saya rasa ya lebih banyak masalah itu diselesaikan dengan ngobrol daripada menghakimi. Dan akhirnya apa yang terjadi? Satu saat ya saya cukup sibuk. Dan saya gak sempat untuk ngobrol sama dia. Tapi gak taunya apa yang terjadi, tiba-tiba saya di WA. Dia bilang, Pastor boleh gak saya ngobrol ke Pastor tentang baptisan. Waduh, saya dengar kayak gitu, saya langsung kaget Bapak Ibu. Karena saya lihat bahwa anak ini dulunya dari gak percaya, sekarang bisa percaya. Dan mau dibaptis. Dan akhirnya saya ketemu sama dia. Dia berkata saya mau menyerahkan diri saya untuk dibaptis. Dan akhirnya puji Tuhan tahun 2024 kemarin saya membaptis dia. Nah Bapak Ibu Saudara, cerita seperti ini bukan hanya dua. Bukan hanya teman saya Denny. Dan bukan anak muda ini. Tapi banyak cerita lainnya yang bisa dilakukan seperti itu. Mulailah di keluarga kita sendiri. Ya saat kita jadi orang tua, ayo. Kita jangan jadi orang tua yang menghakimi anak kita. Kamu tuh gak mau ibadah, kamu tuh gak mau baca Alkitab. Enggak. Tapi kita tuntun mereka. Ayo ini loh kenapa kamu harus baca Alkitab. Saudara, alangkah baiknya kalau semua orang daripada menghakimi lebih baik ngobrol. Kalau kita ketemu sama orang yang berdosa, menurut kita orang ini gak benar, jangan kita langsung menjauhi atau musuhin. Coba kita datang, kita ngobrol. Kita tanya kenapa, masalahmu apa, dan akhirnya apa yang terjadi? Lama-lama mereka akan buka hati kita untuk Tuhan. Dan buka hati mereka untuk Tuhan. Dan apa yang terjadi? Kita bisa menangkan mereka dengan ngobrol itu. Dan saya mengajak saudara jangan mulai dari luar dulu, mulai di keluarga saudara dulu. Di sini ada ibu-ibu, istri-istri yang suaminya belum mau ke gereja. Ayo, mulai hari ini kita stop menghakimi, kita stop setiap kali bertengkar selalu bawa agama, tapi kita bawa ya nama Tuhan Yesus yang penuh kasih. Kita bilang, kamu punya masalah ya, pekerjaanmu berat ya, ayo kamu mendapat kelegaan kalau kamu itu berdoa sama Tuhan. Coba boleh gak saya doain? Wah saya percaya itu bisa menyelesaikan. Kenapa? Karena kita sendiri juga gak sempurna. Dan saya percaya bahwa saat kita bawa ketidaksempurnaan kita kepada Tuhan, dan kita menunjukkan itu kepada orang lain, lihat aku ini gak sempurna. Tetapi Tuhan menyempurnakan aku, maka kita bisa menangkan lebih banyak jiwa-jiwa buat Tuhan. Nah sekarang yang kedua Bapak Ibu Saudara di ayat 41. Mengapakah engkau melihat selubar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui. Saudara, kenapa kita tidak boleh menghakimi? Yang pertama, karena kita belum sempurna. Ya, kita belum guru, kita sama-sama murid, gak usah saling menghakimi. Yang kedua dikatakan, mengapa kau lihat selubar di mata saudaramu, sedangkan kamu ada balok di dalam matamu sendiri. Yang kedua, kenapa kita gak boleh menghakimi? Karena yang kedua, kita lebih baik perbaiki diri sendiri. Tulis di live chat, lebih baik perbaiki diri sendiri. Daripada kita kepo ngurusin yang namanya selumbar di matanya orang, kita perbaiki dulu selumbar di mata kita. Daripada kita sibuk untuk kita menghakimi kesalahan orang, coba kita perbaiki kesalahan kita sendiri. Daripada kita menghakimi sifat buruknya orang lain, coba kita lebih baik kita perbaiki diri kita sendiri. Karena saya percaya bahwa kesaksian yang terbaik adalah transformasi hidup. Kesaksian yang terbaik adalah saat hidup kita berubah, bukan saat kita khotbah, bukan saat kita menyampaikan ayat-ayat firman Tuhan. Bukan berarti firman Tuhan gak punya kuasa yang sangat luar biasa. Tetapi masalahnya adalah seringkali kata-kata itu kalau diucapkan oleh orang yang sendiri punya banyak kekurangan yang belum dia perbaiki, maka itu gak akan punya kuasa. Tetapi saat disampaikan oleh orang yang benar-benar mengalaminya, kuasanya sangat dahsyat. Nah Bapak Ibu Saudara, jadi daripada kita menghabiskan waktu kita untuk kita menghakimi orang, daripada kita menghabiskan waktu kita untuk gosipin orang, ngepoin orang, orang ini gini, lebih baik
kita introspeksi diri. Tulis di live chat dulu, introspeksi diri. Kita introspeksi diri dengan kita berkata, oh saya ini kurangnya apa ya? Saya ini sifatnya yang buruk apa ya? Oh saya ini orangnya kurang sabar. Oh saya ini orangnya kadang-kadang kalau emosi gak bisa dibendung. Oh saya ini orangnya masih belum murah hati. Oh saya ini punya sifat males. Saya ini harusnya lebih rajin. Saya harus kerjanya lebih keras. Mungkin saudara orangnya terlalu cuek. Oh saya ini harus lebih perhatian sama keluarga. Oh mungkin saya orangnya egois. Coba kita lebih perhatian sama orang. Saudara, waktu itu terbatas. Tapi waktu kalau digunakan dengan bijaksana, maka hasilnya pasti luar biasa. Nah, saya berdoa setiap jemaat GZS, setiap jemaat doa pagi juga bisa melakukan itu. Dimana setiap waktu kita nggak habisin untuk ngomongin orang, tapi kita habiskan itu untuk perbaiki diri kita sendiri. Ya, kita terus menjadi versi yang lebih baik dari diri kita. Karena kita belum sempurna, tadi poin yang pertama kita belum sempurna, tapi kita menuju kesempurnaan. Firman Tuhan berkata, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di surga sempurna. Artinya apa? Artinya tujuan hidup kita, target hidup kita adalah supaya saudara dan saya bisa jadi orang-orang yang sempurna. Tapi itu satu proses. Seperti minggu kemarin saya khotbah, ya, iman adalah perjalanan. Kesempurnaan juga sebuah perjalanan. Sebuah perjalanan yang panjang menurut saya. Karena jauh daripada itu, termasuk saya. Kita sama-sama setiap hari doa pagi sambil kita juga lagi introspeksi diri. Ya, apa yang bisa saya perbaiki? Lewat firman terus kita ditegur. Ya, dan akhirnya apa? Nanti satu saat kita menjadi sempurna saat kita bertemu dengan Tuhan. Karena di situ Tuhan akan menyempurnakan kita. Tapi sepanjang kita masih kuat, sepanjang kita masih bisa, kita terus jadi pribadi yang lebih baik. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biar aku mengeluarkan selumbar yang ada di matamu, padahal balok yang di matamu tidak engkau lihat. Hai orang munafik, keluarkan dahulu balok matamu, maka engkau akan lihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Bapak Ibu Saudara, yang pertama saya ulangi sekali lagi, kenapa kita gak boleh menghakimi? Karena kita sendiri belum sempurna. Yang kedua, kenapa kita gak boleh menghakimi? Kenapa? Karena kita habiskan waktu kita untuk perbaiki diri aja daripada kita menghabiskan waktu untuk menghakimi orang. Jadi lebih baik kita perbaiki diri kita dan kesalahan kita. Dan yang ketiga, kenapa kita gak boleh menghakimi? Karena orang menghakimi itu munafik. Tulis di live chat, munafik. Orang yang menghakimi adalah orang-orang yang munafik. Kenapa? Karena seringkali kita menghakimi orang karena kita tidak mau mengakui kesalahannya kita. Orang yang menghakimi merasa dirinya paling kudus. Orang yang menghakimi merasa dirinya yang paling suci. Sama seperti orang Farisi. Orang Farisi itu selalu disebut oleh Tuhan sebagai orang-orang yang munafik. Tuhan Yesus setiap kali bertemu dengan mereka, Tuhan Yesus selalu berkata ini orang-orang munafik. Kenapa? Karena yang mereka ajarkan sangat luar biasa, tapi mereka sendiri di dalam hati tidak menghidupi apa yang mereka katakan. Saya selalu berusaha menjadi seorang pendeta yang gak mau munafik. Jadi saya gak pernah khotbah sesuatu yang saya gak ngelakuin. Jadi kalau ada satu firman yang saya baca yang saya belum bisa lakuin, saya gak khotbahin dulu. Kenapa? Karena saya mau praktek dulu dalam hidup saya dan akhirnya saya khotbahkan. Kenapa? Karena kalau enggak saya jadi munafik. Begitu juga mungkin saudara gak khotbah. Tetapi saudara itu ngomongin orang, nasihatin orang. Jangan menasehatkan sesuatu terhadap orang yang saudara sendiri gak bisa. Karena nanti satu saat kita akan dinilai Tuhan jadi munafik. Loh, kamu ngajarinnya itu tetapi kehidupannya gak kayak gitu. Nah jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar 3 hal yang penting. Jadi kalau kita selama ini suka menghakimi, kalau selama ini kita suka jelekin orang, kita kepo sama orang, kita suka mengintimidasi orang dengan kerohanian kita, mulai hari ini stop itu total. Jangan lakuin lagi. Tetapi yang pertama kita belajar bahwa saudara dan saya tidak boleh menghakimi. Kenapa? Karena kita sendiri belum sempurna. Yang kedua, karena lebih baik waktunya dipakai untuk apa? Untuk kita perbaiki diri sendiri. Dan yang ketiga, karena menghakimi membuat kita jadi munafik. Doa saya, kita mulai hari ini membuat keputusan, terutama pas ini di akhir minggu, kita gak mau munafik, kita mau hidup benar, kita mau hidup sesuai dengan firman Tuhan, di mana kita lebih baik mengasihi, kita jadi lebih baik, kita menuntun, kita menasehati dengan kasih. Saya percaya kita dan seisi keluarga kita akan diselamatkan. Sama-sama kita berdoa. Terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk berkat-Mu, untuk firman ini yang sudah kami terima, biar ini menjadi teguran untuk kami. Kami mau berubah, kami gak mau menghakimi, kami tidak mau
saling menjatuhkan, tapi kami mau saling mengasihi, kami mau saling menuntun, dan kami percaya jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mau terus jadi lebih baik, tolong kami Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus memberkati jemaat Tuhan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas, selamat saudara boleh mengajak teman-teman, mengajak keluarga untuk mengikuti doa pagi, dan selamat saudara weekend. Tapi jangan lupa besok ada ibadah senior dan hari Minggu besok kita ada ibadah raya. Saya percaya saudara semuanya diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.